Salam, selamat pagi Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sebelumnya mohon perhatian untuk salam dan informasi. Untuk informasi ibadah new normal dapat dilihat pada warta jemaat yang telah dibagikan. Selanjutnya diinformasikan bahwa telah diadakan pemberkatan nikah antara Saudara Theophilus Ananda Priyatmanto, putra dari Bapak Kristianto Risyanto dan Ibu Andias Rinukti, dengan Saudari Ari Sulistiawati, putri dari almarhum Bapak Handi Sugipto dan Ibu Lili Mariati, pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2020 di GPIB Cipecang, Cilengsi. Diharapkan kepada jemaat supaya warta yang dibagikan untuk dibawa pulang dan tidak untuk ditinggalkan di area gereja, dan selama ibadah berlangsung mohon untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-sorahlah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat, kami silakan bangkit berdiri. Jemaat sekalian, mari kita habiskan akan ibadah ini. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin.
yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli di gereja dan seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan bersama-sama menutup doa syafaat dengan doa Bapa kami. Mari kita akan untuk pelah bersama-sama. Segala puji, hormat, syukur, serta kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala ucapan syukur ya Bapa kepadamu, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu semata ya Bapa. Jikalau saat ini kami boleh ada di tempat ini ya Bapa, itu oleh karena kemurahan serta penyertaan Tuhan semata ya Bapa. Di mana sepanjang minggu ini Tuhan telah pimpin kami dalam setiap kegiatan serta aktivitas kami masing-masing. Baik kami dalam pekerjaan, dalam usaha kami, dalam studi kami, maupun apa yang kami lakukan ya Bapa. Kami juga bersyukur ya Bapa, jikalau sampai saat ini juga Tuhan telah berikan kami kekuatan dan kesehatan ya Bapa. Sehingga kami boleh lampaui, kami boleh lewati hari demi hari ya Bapa dengan pertolongan-Mu. Sehingga pada kesempatan hari ini Bapa, di hari Minggu ini, kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini, kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini ya Bapa, untuk kami beribadah serta melakukan nama-Mu ya Bapa. Bapa, sebelum kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat ini ya Bapa, sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami, baik itu yang kami lakukan secara pribadi ya Bapa, yang kami lakukan secara keluarga maupun jemaat dan bangsa dan negara ya Bapa, baik itu dalam hal pikiran, perkataan maupun rencana-rencana yang mungkin ada dalam rancangan kami yang tidak Engkau berkenan ya Bapa. Doa kami ya Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami, dan Engkau akan melayakkan kami ya Bapa, untuk kami senantiasa hadir, untuk kami senantiasa datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini kami secara khusus, kami menyatukan hati kami di dalam seruan doa kami Bapa, bersama jemaat-Mu di tempat lain ya Bapa. Secara khusus kami saat ini berdoa Bapa, untuk pandemi virus corona ya Bapa, atau COVID-19 yang masih berlangsung di seluruh dunia ini ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, bila virus corona ataupun COVID-19 ini dapat segera sirna ataupun musnah dari muka bumi ini ya Bapa. Kami mohon ya Bapa kemurahan-Mu ya Bapa, kiranya Engkau juga akan berikan hikmat untuk dapat segera ditemukan obat-obatan ataupun antivirus yang dapat digunakan untuk menyembuhkan ya Bapa untuk pasien COVID-19 ini ya Bapa. Sehingga angka kesembuhan dapat semakin meningkat dan pada akhirnya nanti seluruh pasien COVID-19 dapat disembuhkan ya Bapak. Kami saat ini juga menyerahkan dan berdoa ya Bapak untuk setiap tenaga-tenaga medis yang ada, baik itu dokter maupun pelayan-pelayan kesehatan yang lain yang ada di rumah sakit. Bila Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jagai mereka beserta keluarga mereka maupun orang-orang terdekat dengan mereka ya Bapak. Tuhan akan jauhkan mereka dari paparan virus corona ini ya Bapak. Dan kami juga mohon Tuhan akan berikan mereka kesehatan tubuh yang fit dan prima ya Bapak. Sehingga dalam mereka melakukan kegiatan atau pelayanan kesehatan nih Bapak, dapat Engkau pakai ya Bapak untuk melayani setiap pasien COVID-19 ini ya Bapak. Kami juga menyerahkan Bapak untuk sarana-sarana yang diperlukan untuk perawatan dari pasien COVID-19 ini Bapak, supaya dapat
terpenuhi dan dapat tercukupi ya Bapak. Kami saat ini menyerahkan pemerintahan kami, pemerintahan pusat kami maupun pemerintah daerah di mana kami berada, bahkan pemimpin-pemimpin negara dimanapun berada ya Bapak. Kami berdoa kiranya Tuhan akan berikan mereka hikmat yang dari Engkau, sehingga setiap keputusan, setiap ketetapan yang diambil untuk masalah ini ya Bapak, dalam situasi yang sulit ini dapat betul-betul tepat ya Bapak, dan Tuhan akan berikan tuntunan serta hikmat pada pemimpin negara kami ya Bapak. Seperti halnya saat ini yang telah dijalankan di Indonesia ini Bapak, dengan adanya new normal ya Bapak, yang dengan tujuan untuk meningkatkan atau menggerakkan roda perekonomian ya Bapak. Doa kami bila sendi-sendi perekonomian, sektor-sektor usaha, sektor-sektor bisnis, perindustrian maupun usaha-usaha kecil yang lainnya Bapak, supaya dapat kembali melakukan kegiatan atau aktivitasnya, sehingga setiap orang boleh kembali bekerja, boleh kembali berusaha untuk mencukupi segala kebutuhannya. Doa kami juga ya Bapak, kiranya Tuhan akan berikan, Tuhan akan ingatkan untuk setiap orang, setiap warga negara ya Bapak, untuk tetap melakukan protokol kesehatan yang ada dalam melakukan setiap kegiatan mereka masing-masing ya Bapak, dimanapun berada ya Bapak. Kami saat ini juga berdoa ya Bapak, untuk kegiatan-kegiatan ataupun pelayanan publik yang lainnya. Kami berdoa juga untuk sektor pendidikan maupun tempat-tempat ibadah ya Bapak, di mana ketika memutuskan untuk melakukan kegiatan secara langsung ya Bapak, Tuhan akan berikan mereka hikmat ya Bapak. Tuhan akan berikan kami hikmat, sehingga kami dengan penuh tanggung jawab dapat melakukan kegiatan tersebut dengan menjalankan protokol kesehatan yang ada ya Bapak, di mana kami mempunyai suatu kepedulian yang tinggi untuk kesehatan kami, orang sekitar kami maupun lingkungan kami ya Bapak. Doa kami ya Bapak, bila rantai penularan ataupun penyebaran COVID-19 ini dapat segera diputuskan dari muka bumi ya Bapak. Bapak, saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan ya Bapak untuk seluruh jemaat-Mu GKPI Citerep ini ya Bapak. Bila Tuhan akan mengerti setiap pergumulan kami masing-masing. Kami mungkin saat ini masih bergumul dalam masalah perekonomian kami, pekerjaan maupun kami akan merintis usaha. Kami berdoa ya Bapak, bila Tuhan akan bukakan jalan ya Bapak, Tuhan akan berkati ya Bapak, sehingga setiap pekerjaan ataupun setiap hal yang ditempuh dapat membukakan jalan rezeki bagi setiap keluarga kami masing-masing ya Bapak. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh dan berhalangan hadir ya Bapak. Bila Tuhan akan jamah, Tuhan akan berkati, Tuhan akan sembuhkan ya Bapak. Kami saat ini juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih dalam pendidikan atau bangku sekolah ya Bapak, dari tingkat rendah maupun tingkat tertinggi, di mana di situasi yang sulit ini dengan pendidikan secara online ya Bapak. Kiranya Tuhan akan tetap berikan mereka semangat, serta kepandaian, serta kemampuan mereka untuk mengikuti setiap pelajaran dengan baik ya Bapak. Bapak, kami saat ini juga menyerahkan setiap kegiatan gereja kami tempat ini ya Bapak, di mana banyak atau beberapa kegiatan gereja yang akan kami lakukan dan telah kami lakukan secara langsung ya Bapak. Bila Tuhan akan berikan kami juga hikmat yang dari Engkau, sehingga kami dapat mengikutinya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin oleh karena suatu hal berhalangan hadir ya Bapak. Kiranya mereka juga boleh menikmati berkat Tuhan melalui ibadah-ibadah secara online ya Bapak. Kiranya Tuhan akan tetap berkati mereka ya Bapak. Kiranya Roh Kudus tetap akan menuntun dan memimpin hidup mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak, saat ini kami juga menyerahkan ya Bapak untuk seluruh hamba Tuhan, majelis, penatua, diaken, serta pengurus-pengurus gereja ini ya Bapak. Kiranya Tuhan akan berkati dalam pelayanannya, Tuhan akan berikan hikmat yang dari Engkau, Tuhan akan berikan berkat yang berlimpah dari Engkau, dan Tuhan akan berikan kesehatan dengan saya Bapak. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, dan apa yang kami lakukan di gereja ini Bapak, sesuai dengan suatu kehendak Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak, dan akhirnya kami menyerahkan ya Bapak rangkaian ibadah ini dari awal dengan akhirnya, bila Engkau menuntun kami dan memberkati kami saat ini Bapak. Bapak, kami naikkan doa ini ke tangan kuasa-Mu dan ampuni atas dosa setelah kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bacaan pertanggapan. Hamba yang setia dan bijaksana. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak memindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lembu-lembumu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan memberikan terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Aku pun
Jemaat kami silakan berdiri. Dapat ku bawakan, ku sembah padamu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan. Hingga sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk datang memuji memuliakan nama-Mu. Biarpun di hari-hari pandemik, Tuhan melindungi karena kami patuh dengan segala protokol kesehatan ya Bapa. Dan pada saat ini kami menyerahkan persembahan ini, kiranya urapi dan berkati ya Tuhan persembahan ini, dan berkati semua jemaat yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi. Dan juga untuk keluasan kerajaan-Mu di jemaat GKPI Citerep ini. Dan kami juga mengucap syukur semua penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan segala hidup kami kepada Tuhan. Dan kami juga memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagaikan berjalan ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, itulah kerinduan kami. Biarlah setiap kami dipenuhi oleh firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan kehidupan. Firman-Mu yang memberikan makna baru dalam hidup kami. Firman-Mu yang memberikan petunjuk bagaimana kami harus melangkah. Sehingga di dalam kehidupan kami di tengah dunia ini, kami berjalan bukan menurut apa yang kami inginkan. Tapi kami semua boleh berjalan kembali kepada apa yang menjadi tujuan Allah. Sehingga semua kami Tuhan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi kami semua, berkati kami semua, bawa kami untuk memahami, bawa kami untuk mengerti firman-Mu, bahkan mampukan kami untuk boleh mengaplikasikan, mempraktikkan firman Tuhan itu di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Hamba-Mu dengan segala kekurangan dan keterbatasan, hamba-Mu berserah diri di hadapan-Mu. Hamba-Mu tidak lebih dari semua kami yang hadir di sini. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Sehingga melalui pemberitaan firman-Mu, semua kami sama diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah situasi yang sulit sampai hari ini, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan waktu. Ya, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh beribadah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang ada sesuai dengan tema yang kita akan renungkan dalam 1 bulan ini, berbicara tentang murid yang melayani. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 Saudara. Kita akan baca secara bergantian. Lukas 17 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya,
akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Berbahagialah mereka yang bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar bisa memperkatakan, tapi bagaimana ia bisa mengaplikasikan, mempraktikkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Saudaraku, satu tema kita hari ini, khususnya dalam minggu pertama, yaitu murid yang mengerti arti hamba. Ya, murid yang mengerti arti hamba. Nah, saudaraku, saya yakin dan percaya bahwa semua kita yang hadir pada kesempatan ini sebagai orang percaya, sama-sama kita mengakui secara pribadi bahwa kita adalah murid Kristus. Dan dengan demikian, saudaraku yang kekasih, sebagai murid maka kita diajak untuk memahami dan mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa diri kita adalah seorang hamba, hambanya Allah. Saudaraku, seorang hamba berarti memiliki Tuhan. Lalu sebuah pertanyaan, kalau memang kita sebagai hamba, lalu siapa yang menjadi Tuhan kita? Kalau kita menjawab bahwa Tuannya adalah Allah sendiri, maka pertanyaan kembali akan muncul kepada kita semua. Benarkah? Benarkah kita memiliki sikap sebagai hambanya Allah? Atau justru saudaraku yang kekasih, kita memiliki sikap sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya tunduk kepada Allah jika segala sesuatu itu ada sesuatu yang kita inginkan daripada Allah. Kita hanya tunduk kepada Allah jika ada sesuatu yang menyenangkan ego kita. Dan bahkan saudaraku, berbagai macam sikap yang justru menunjukkan bahwa kita bukanlah sebagai seorang hamba yang diinginkan oleh Allah dalam hidup kita. Kita menjadi hamba untuk diri kita sendiri, bukan menjadi hamba Allah yang sejati. Saudara-saudaraku, melalui perumpamaan di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Yesus mengajarkan bagaimana hubungan antara Tuhan dan hamba. Yesus mau menekankan kepada para muridnya dan kepada kita semua sebagai seorang murid, sebagai seorang hamba. Artinya menjadi seorang hamba yang bagaimana? Seorang hamba yang sebenarnya itu hidupnya seperti apa? Yang pertama, saudara, seorang hamba adalah seorang yang melayani tuannya. Ya, saudara. Seorang hamba adalah seorang yang melayani tuannya. Kita perhatikan di dalam ayat 7, saudara. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Saudaraku yang kekasih, dari ayat ini saudaraku kita memperhatikan bahwa hamba adalah seorang yang tidak mempunyai segala sesuatu. Ia hanya bergantung kepada tuannya. Hanya karena tuannya saja, saudara-saudaraku, ia memiliki segala sesuatu. Kemerdekaan dan kebebasannya itu tergantung kepada tuannya. Maka saudaraku, hidupnya ya hanya untuk melayani tuannya. Kenapa saudaraku? Karena segala kebebasannya, segala ya kemerdekaannya itu tergantung kepada tuannya. Itu seorang hamba. Dia nggak bisa buat apa-apa. Maka seorang hamba di sini adalah seorang yang hanya melayani tuannya. Hanya itu tugasnya. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau
sungguh-sungguh pribadi lepas pribadi kita memahami identitas kita atau status kita di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah seorang hamba, sebagai seorang murid, seorang yang percaya sudah mengalami penebusan di dalam Kristus, maka saudaraku tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan, yaitu hanya hidup, hanya sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Saudaraku, berbicara dalam pelayanan di sini, saudara jangan berpikir sempit. Dalam pengertian bahwa pelayanan di gereja saja, ya, dalam hubungan secara vertikal, saudara tidak. Tetapi dimanapun saudara berada, ketika keluar dari tempat ini, engkau dipercayakan oleh Tuhan untuk masuk di perusahaan, untuk masuk di pekerjaan yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau, firman Tuhan ingatkan kepada kita, supaya kita hadir di sana, Tuhan dilayani, Tuhan dimuliakan, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Dia, bukan untuk diri kita, bukan keagungan kita, bukan apapun selain daripada Allah, hanya untuk kemuliaan Dia. Ini hamba. Maka kalau kita mengatakan hamba, tetapi dalam melakukan segala sesuatu di dalam hidupnya, banyak hal yang justru menekankan egonya, menginginkan sesuatu untuk dirinya. Maka saudaraku yang kekasih, kita bukan seorang hamba, kita adalah Tuhan. Saudaraku, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Apakah kita adalah hamba Tuhan yang melayani? Ingat baik-baik saudaraku, bahwa Yesus dengan membayar dengan darahnya yang mahal, saudara-saudaraku yang tak ternilai, Dia telah membayar kita. Dan Alkitab katakan telah dibayar secara lunas. Ya, maka saudaraku, kalau hidup kita ini sudah lunas dibayar, pertanyaan saya, lalu hidup ini milik siapa? Miliknya yang melunasi. Siapa Dia? Yaitu Allah. Nah saudaraku yang kekasih, kalau hidup ini adalah miliknya Allah, maka seperti apa yang menjadi pernyataan daripada Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa saudara? Kita hidup hanya karena Allah. Kita hidup hanya karena Dia. Tanpa Dia kita nggak bisa hidup. Kita nggak bisa buat apa-apa. Kita tidak punya kebebasan tanpa Dia. Karena itu saudaraku, sebuah keharusan bagi seorang yang menyatakan dirinya sebagai murid untuk memberi hidup bagi Dia. Itulah hamba, hanya memberi hidup bagi Dia. Ya. Pertanyaannya, adakah kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita seutuhnya bagi Dia? Di dalam seluruh aspek hidup kita, ketika kita buka mata, kita mengerjakan segala sesuatu yang kita percaya bahwa itu semua dari Tuhan, adakah kita memberi hidup seutuhnya kepada Dia? Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita rencanakan, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberi diri, hidup bagi Dia. Itulah seorang hamba. Ya. Yang kedua, saudara, hamba adalah seorang yang bekerja. Ya, perhatikan di dalam ayat 8 dan ayat 7 sebelumnya itu, saudaraku perhatikan di sana. Ya, salah satu karakteristik seorang hamba adalah bekerja. Perhatikan di dalam ayat bacaan kita bahwa ada sebanyak 6 kali penyebutan kata hamba. Nah, di dalam perikop ini itu semua berhubungan dengan kata kerja. Membajak, menggembalakan, menyediakan makanan, melakukan tugas, dan lain-lain. Semua pekerjaan. Nah saudaraku, oleh karena itu kita semua yang mengaku sebagai hamba Tuhan, itu berarti hidup kita adalah bekerja bagi Tuhan. Bekerja bagi Tuhan. Kita semua yang ada di sini, ya, bekerja bagi Dia.
seorang hamba adalah seorang yang mengerjakan semua tugas yang diberikan tuannya. Maka sangat penting seorang murid untuk memahami apa yang menjadi tugas yang diberikan Tuhan atas hidupnya. Masing-masing saudaraku harus paham. Karena Tuhan ciptakan kita bukan secara kebetulan dalam dunia ini, saudaraku. Coba perhatiin, kita tidak pernah bayangkan bahwa kita akan dilahirkan. Kita tidak pernah juga bayangkan kapan kita akhiri dunia ini. Tidak ada. Kita tidak pernah merancangkan untuk hadir di tengah dunia ini, bukan? Tidak ada yang pernah merancangkan untuk lahir dalam dunia ini. Namun saudaraku yang kekasih, kalau kita ada, ya bukan kehendak kita, tetapi itu adalah rancangannya Tuhan. Maka saudaraku yang kekasih, sebagai murid Kristus, sebagai orang yang percaya, ya harus sadar akan hal ini. Bahwa engkau bukan datang secara sendirian. Bukan engkau datang dengan maumu, dengan kehendakmu. Tetapi engkau hadir dalam dunia ini, di dalam kehendak dan di dalam rancangannya Allah. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sadar akan hal ini saudaraku, maka betul-betul mengerti bahwa kita bukan secara kebetulan ada. Ada sesuatu, yaitu bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Bukan bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukan bekerja sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pertanyaan kembali bagi kita. Adakah kita bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Atau justru saudaraku yang kekasih, kita melakukan segala sesuatu, memaksakan diri kita, ego kita. Lalu ketika itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita kecewa dengan Tuhan dan bahkan kita berontak. Hanya karena kita memaksakan ego kita. Hanya karena memaksakan ego kita. Seorang hamba tidaklah demikian saudaraku. Ya, seorang hamba adalah seorang yang bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Apapun, tidak ada istilah protes, saudara. Ya, maka mengerti kehendak Allah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai seorang hamba, ya, kita yakin bahwa Tuhan percayakan kita ada di tengah dunia ini saudaraku, untuk melakukan apa yang menjadi amanat. Ya, dan itulah salah satu panggilan gereja, yaitu amanat agung itu saudaraku. Amanat agung adalah bagaimana kita hidup memberitakan Injil, memberitakan tentang karya keselamatan di dalam seluruh aspek kehidupan. Dan hal ini jangan kembali kita batasi dalam pengertian sempit. Bahwa memberitakan Injil adalah lebih kepada kita berbicara tentang Alkitab, tidak. Tetapi hidupmu yang memperkatakan firman, itu adalah menjadi kesaksian bagi orang lain. Dimanapun kita berada. Ya. Nggak harus saudara berkata, Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Tetapi dengan hidupmu menyatakan, seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan melalui hidup kita orang akan melihat dan memandang siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita muliakan. Saudara-saudaraku, maka sebagai seorang hamba, ia harus setia sampai akhir di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ya. Sesuatu yang harus menyelesaikan, bukan setengah-setengah, tetapi menyelesaikan. Makanya saya kutip apa yang dikatakan oleh Paulus, mengakhiri dengan baik, finishing well, mengakhiri dengan baik. Saya rasa itu menjadi kerinduan kita semua, mengakhiri hidup kita dengan baik.
Karena ketika mengakhiri tidak bisa ulang kembali. Ya, itulah perjalanan hidup kita. Saudara tidak mengakhiri dengan baik bukan berarti boleh pulang. Kalau orang ujian, ya, lagi hair dia itu bisa ulang. Kalau ini enggak. Ya. Kalau udah mengakhiri ya sudah. Tinggal baik atau enggak baik. Enggak bisa pulang dan enggak bisa diulangi. Maka mari, ketika kita sadar akan hal ini, saudaraku yang kekasih, sebagai hamba, marilah kita setia sampai akhir dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Ya, dengan taat, boleh menyatakannya itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita, dimanapun Tuhan percayakan dan dimanapun Tuhan tempatkan dan kapanpun waktunya dan di dalam situasi apapun keadaannya. Dalam situasi pandemi gak ada halangan. Dalam situasi apapun gak ada. Yang jelas hidup adalah bekerja, melakukan apa yang menjadi kehendaknya Allah. Itulah hamba. Yang ketiga, saudara, hamba adalah seorang yang tidak menuntut upah. Ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ya. Dalam konteks bacaan kita, saudaraku, memang seorang hamba tidak dapat menuntut penghargaan atau ucapan terima kasih. Oleh karena apa, saudaraku? Oleh karena semua yang dikerjakan bagi tuannya memang sudah seharusnya demikian. Ya. Boleh dikatakan upahnya adalah ketika tuannya membayar sejumlah uang untuk membelinya. Jadi ia harus mengabdi kepada tuannya karena tuannya sudah membeli hidupnya. Jadi budak-budak itu, saudaraku, di zamannya, kalau itu sudah budak berarti dibeli. Maka ketika udah dibeli, ya, maka apapun yang dilakukan oleh tuannya, dia harus terima. Kenapa? Karena dia udah dibeli. Maka saudara, harus kita ingat kembali bahwa kita ini juga dibeli. Keadaan kita semua dulu, firman Tuhan katakan kita semua adalah hamba siapa? Memang hambanya Allah? Hamba iblis, hambanya sibolis, saudara. Hamba dosa, diperbudak oleh dosa, dibelenggu oleh kuasa dosa dan maut atau kebinasaan kekal, saudara. Namun kita telah dibebaskan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Itulah harga diri Bapak Ibu saudaraku, semua kita, Bapak Ibu dan saya, harganya adalah nyawanya. Ya, kita diperbudak oleh dosa dan akibatnya adalah maut atau kebinasaan kekal. Tetapi kasih Allah yang luar biasa bagi kita, Ia rela berkorban, Dia rela mati supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Tidak lagi diperbudak oleh dosa yang berakibat fatal, yaitu kebinasaan kekal. Tetapi kita dibayar dengan lunas melalui anugerah keselamatan. Dan nilainya ini tidak bisa diukur. Nilainya ini, saudaraku, tidak bisa ya ditukar dengan apapun. Tidak bisa disejajarkan dengan apapun, termasuk apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan. Gak ada yang bisa sejajar dengan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah dibeli, yang adalah menjadi miliknya Kristus, yang bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba Allah, yang adalah hamba kebenaran. Saudaraku, Tuhan mau supaya di dalam kehidupan kita, saudaraku, tidak lagi menuntut. Ya. Kenapa? Karena kita sudah dibayar. Ya. Kalau kita bekerja, ini saya ambilkan satu contoh. Lalu kita udah dibayar, kenapa harus menuntut? Bayar lagi. Kan sudah dibayar. Nah, banyak orang tidak sadar. Ya.
Kita ini udah lunas dibayar, saudaraku. Dan kalau bicara masalah duit, untuk bayar, ya, untuk kita bayar supaya kita selamat, nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Maka inilah salah satu perbedaan pengajaran Roma Katolik. Yang penghapusan siksa itu. Ya. Seakan-akan dengan membayar bisa diselamatkan. Saudara-saudaraku, nggak bisa. Keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka sebagai aplikasinya adalah, saudaraku, kita harus memberitakan Injil, kita harus memberitakan firman kebenaran, dan di dalam kita melaksanakan kehendaknya nggak perlu minta upah. Kenapa? Karena keselamatan sudah diberikan kepada kita. Udah dikasih duluan Bapak Ibu. Ya, udah dikasih duluan. Jadi kalau kita hidup melayani, jangan ingin dapat sesuatu. Ini keliru. Harus sadari kalau aku melayani karena aku sudah dapat sesuatu. Tapi kalau Bapak Ibu, aku melayani supaya ini, itu salah itu. Makanya kalau nggak dapat itu pasti kecewa. Karena ada maunya. Tapi kalau engkau melayani dengan dasar bahwa karena aku sudah mendapat, maka aku lakukan. Saudaraku, tidak dihargai pun saudara tidak akan kecewa. Amin. Ya, kenapa? Karena sudah dapat. Maka motivasi cepat ketahuan, saudara. Ketika engkau kecewa di dalam pelayanan karena motivasimu nggak beres. Pasti itu. Bapak Ibu mau bohong ketahuan, saudara. Ya. Oh enggak ketahuan. Jelas. Kekecewaan adalah bukti bahwa ada sesuatu yang ingin kita dapatkan. Ya, saudara. Jadi nggak perlu nuntut upah. Tuhan tahu diri kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tuhan lebih tahu dari apa yang kita pikirkan. Pernah baca ayat itu? Ya. Dia lebih tahu daripada apa yang kita pikirkan. Jangan seakan-akan kita lebih hebat daripada Tuhan, saudara. Jadi nggak usah, lakukan saja. Aku sudah menerima karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidupku. Maka sebagai tanda ucapan syukurku di hadapanmu untuk kasihmu, untuk karyamu yang sudah menyelamatkan dari kegelapan kepada terang, dari kebinasaan kepada kehidupan. Maka inilah hidupku Tuhan, aku mau melayani Engkau. Aku nggak butuh apa-apa lagi Tuhan. Cukup dengan karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan, lengkap saudara, sempurna. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan bukan bersifat sementara, tapi bersifat kekal. Maka kalau bicara tentang keselamatan, ketika engkau terima keselamatan itu sampai bersifat kekal. Dan keselamatan itu bukan hanya nanti, tapi sekarang pun. Dan itu bersifat kekal. Saudara. Yang keempat. Ya. Belum 1 jam. Ya. 15 menit lagi. Ya. Saudara. Yang keempat adalah hamba, seorang yang tidak berguna. Ya. Ini terakhir. Ya. Hamba adalah seorang yang tidak berguna. Coba perhatikan dalam ayat 10. Ya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara,
berbicara mengenai hamba, sesungguhnya bukan mengenai siapa yang terkemuka, siapa yang terbesar, siapa yang terhebat, siapa yang terdepan. Tidak. Tetapi berbicara sebagai seorang hamba adalah siapa yang mengerjakan dengan setia pekerjaan yang seharusnya dia lakukan. Ya. Jadi bukan yang terkemuka, bukan yang hebat, bukan yang terbesar, bukan yang terkenal, tetapi siapa yang mengerjakan dengan setia pekerjaan yang seharusnya dia lakukan. Sekalipun mungkin saudaraku, itu bagi orang lain itu sesuatu yang kecil nilainya. Tetapi kalau itu yang memang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita, masing-masing porsinya beda, maka Tuhan katakan itulah seorang hamba yang melakukan dengan setia apa yang seharusnya dia lakukan. Jangan melakukan apa yang bukan bagiannya dan justru mengerjakan bagian orang lain. Ya. Ini banyak orang seperti itu. Saudara, mari kita dengan setia melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Maka masing-masing untuk memahami apa yang harus kita lakukan yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, itu harus melalui keintiman kita dengan Allah, sehingga dalam keintiman itu kita mengerti kehendaknya dalam hidup kita. Saya dengan orang lain belum tentu sama, nggak sama saudara. Tuhan udah berikan masing-masing dalam hidup kita. Maka kelihatan kalau orang ini dipakai hebat, kelihatan hebat begitu ya, nggak usah iri, itu bagiannya. Ya. Dan jangan pernah merasa minder juga, saudara, kalau saya ini hanya bagian ini, begini. Jangan, kalau memang itu yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dan itu bagiannya, yang penting kita setia, itulah yang Tuhan mau. Amin. Jadi ngerti, ya, nggak usah iri dengan orang. Tanya Tuhan, apa Tuhan yang menjadi tugasku? Ya. Jangan sampai terlalu berpikir besar. Padahal sebenarnya porsi saya bukan segitu. Stres, saudara. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Melayani, bukan dilayani. Memberi, bukan menuntut. Berterima kasih, bukan menuntut terima kasih dan penghargaan. Dengan kerendahan hati saudaraku melayani Tuhan, karena kita sudah terlebih dahulu. Tuhan bekerja, ya, melayani dan mengerjakannya itu di dalam kehidupan kita. Sebagai hamba Tuhan, kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kita hanya tampak berguna karena kita melayani Tuhan. Kita yang mulia, Tuhan kita yang mulia itu, ya, yang telah menebus kita dari perbudakan dosa. Ingatlah bahwa kita ini adalah ibarat sampah yang tidak berguna. Ya, kita dipungut oleh seorang pemulung dan dibersihkan untuk kembali didaur ulang untuk menjadi sesuatu yang berharga. Saudara-saudaraku, beberapa tahun yang lalu saya ilustrasikan, ya, pemulung, coba kita perhatikan, dia kumpulkan, ya, barang-barang bekas, ya, contohnya seperti aqua bekas. Lalu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang rusak itu, yang kotor itu, kembali didaur ulang untuk menjadi sesuatu yang berharga. Ya. Kalau ini saudara-saudara sebelum didaur ulang kira-kira harganya berapa? Ya, kita bisa bayangkan kan. Lalu kemudian didaur ulang. Lalu masuk di satu tempat. Tempatnya berbeda. Tempat yang berbeda
harganya juga berbeda. Kalau ini ada di bandara, beda nggak harganya? Dengan ada di kios-kios yang ada depan, beda saudara. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita seperti yang saya katakan tadi adalah kotor, ibarat sampah. Tapi sampah itu diambil oleh Allah, didaur ulang oleh Allah, sehingga hidup kita bernilai, berharga, berarti. Nah, kalau hidup kita berarti, mau sembarangan, nggak bisa dong, saudara. Hidupku mahal, ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kalau kita sadar bahwa kita adalah sampah, apa yang mau disombongkan? Saudaraku, kita adalah sampah yang hanya didaur ulang oleh Allah. Dan hanya karena itulah hidup kita berarti. Maka apa yang kita mau tuntut dari Tuhan? Apa yang patut kita sombongkan? Kalau betul kita sadar bahwa itu hidup kita, yang hanya karena kemurahan Tuhan, hidup kita bernilai. Saya akan mengakhiri bagian firman Tuhan ini dalam sebuah ilustrasi. Jika kopi terlalu pahit, gula disalahkan karena terlalu sedikit. Jika kopi terlalu manis, gula juga disalahkan karena terlalu banyak. Jika takaran kopi dan gula seimbang, orang akan memuji kopinya, bukan gulanya. Betul ya? Ya. Saudara-saudaraku, namun bila berhubungan dengan penyakit, diabetes, penyakit gula lah bagiannya. Ya. Ini saya gambarkan bahwa keadaan gula mirip dengan keadaan seorang hamba. Ya. Seorang hamba melakukan tugasnya tanpa popularitas. Hamba melakukan tugasnya tanpa pujian. Hamba melakukan tugasnya tanpa penghargaan. Hamba melakukan tugasnya tanpa ucapan terima kasih. Dan kalaupun tidak diberikan, dia tidak kecewa dan tidak sakit hati. Saudaraku, pelayanannya tidak diperhitungkan sebagai jasa. Seorang budak atau hamba, ada orang yang telah dibeli dan ia menjadi milik tuannya. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita telah dibeli dengan harga yang mahal dan telah lunas. Berarti kita adalah miliknya Tuhan. Kita adalah hambanya Tuhan. Ya, saudara, dalam konteks pelayanan kita menempatkan diri sebagai hamba. Kita menjalankan pelayanan dengan bersyukur bahwa kita dilayakkan dan diberikan kehormatan untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, sebagai hamba, kita tidak perlu marah dan kecewa bila tidak ada orang yang mengingat nama kita. Ya, nggak usah kecewa dan nggak usah sedih jikalau tidak ada orang yang memperhitungkan dan bahkan menghargai pelayanan kita. Apa yang kita buat, mungkin di pekerjaan justru ketika kita melakukan sesuatu yang benar, banyak orang yang tidak suka. Ya, saudara-saudara, nggak butuh dihargai. Ya, sebaliknya marilah kita terima segala sesuatu yang terjadi dan tidak kecewa, tidak menyalahkan siapapun. Walaupun kadang-kadang justru dengan kebaikan yang kita lakukan, pelayanan yang sungguh-sungguh kita lakukan, kita disalah mengerti. Ya, kita disalahkan. Dan saya mau katakan, itu sebuah pengorbanan. Ya, bukan berarti kita membiarkan diri kita ditindas dan diperlakukan tidak adil. Melainkan mari kita belajar seperti teladan Yesus.
Kita rela melepaskan hak kita. Rela melepaskan hak kita dan kepentingan pribadi kita demi menaati kehendak Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudaraku yang kekasih, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, kami datang di hadirat-Mu, bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau kembali mengingatkan bahwa semua kami adalah murid-Mu, yang adalah milik-Mu. Dan kami bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba Allah, hamba kebenaran. Dan sebagai hamba kebenaran, firman-Mu jelas untuk kami hari ini. Biarlah dengan pengertian yang Tuhan berikan oleh firman-Mu, kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi diri kami sebagai seorang hamba di tengah dunia ini. Sehingga kami hanya hidup hanya untuk melayani Engkau, mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan pernah menuntut, oleh karena hidup kami adalah milik-Mu. Oh Bapa di surga, mampukanlah semua kami di dalam menjalani waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami lalui. Biarlah hari-hari yang Tuhan berikan, kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, memiliki hati seorang hamba, yaitu hamba Allah, hamba kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita responi bagian firman Tuhan yang ada. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacitaku bekerja baginya. Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Peliharalah akan firman-Nya. Jadilah saksinya. Milikilah hati seorang hamba, itu hamba kebenaran, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
duduk. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Sebelum pujian penutup, mohon perhatian untuk beberapa himbauan sebagai berikut. Setelah pujian penutup, diimbau untuk tidak saling bersalaman. Jemaat sekalian dipersilakan keluar melalui pintu sebelah kanan saya untuk baris depan sampai ke tengah, kemudian pintu sebelah kiri saya untuk baris tengah sampai dengan ke belakang. Dengan urutan keluar dimulai dari 2 baris ke depan sampai ke belakang, baru diikuti dengan 2 baris depan sebelah kiri. Kemudian untuk yang di pintu sebelah kiri saya, mulai dari 2 baris ke depan sebelah kiri saya diikuti ke belakang, dan terakhir di sebelah kanannya untuk mengikuti keluar dari pintu sebelah kiri. Dan mohon jemaat untuk tidak berkerumun setelah ibadah ini selesai di area gereja. Demikian himbauan dari jemaat, dari majelis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pujian penutup. Ku dengar suara gema, Yesus selamatkanmu. Kabarkanlah Injilnya, Yesus selamatkanmu. Kabarkan pada mereka tentang keselamatannya. Bergegas majulah terus, Yesus selamatkanmu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kami segenap penata layan ibadah pertama mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus selamatkanmu pada orang berdosa. Yesus selamatkanmu. Bernyanyilah hai pulau, bergemalah samudra. Bangsa-bangsa wartakan, Yesus selamatkanmu. Kabarkan selamatannya, Yesus selamatkanmu. Bangsa-bangsa dengarlah, Yesus selamatkanmu.